Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Pagerbalang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Pagerbalang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Pada siang hari ini susunan acara yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat diseminasi budaya positif, yang kelima yaitu penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Bapak Ibu di bawah berdiri. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Pagerbalang kepada Bapak Sumarno MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Bapak khusus ini CGP yang sampai hari ini masih bertahan 3 orang. Alhamdulillah kita punya banyak CGP. Itu angkatan 11 alhamdulillah kita punya 3 orang, Bu Oza, Bu Yuni sama Bu Trian. Terima kasih atas kesediaannya dan kesanggupannya untuk mengikuti kegiatan CGP, karena CGP harus pintar-pintar membagi waktu dan juga ya siap untuk menerima materi-materi yang baru. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan pada kekuasaan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya dan semoga terus semangat di sana. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sesi demi sesi untuk kegiatan CGP telah dilalui dan hari ini 3 CGP akan mendesimasikan yaitu tentang budaya positif. Budaya positif kita diperintahkan dalam Islam pun kita diperintahkan untuk selalu berbudaya positif dan kita berdoa pun doanya yang baik-baik. Ya, jangan misalnya ada orang yang kemudian tidak senang atau mungkin
menyakiti kita, kemudian kita nyepatani, katanya orang Jawa ini nyepatani. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita sebaiknya ya tetap mendoakan yang baik-baik. Semoga bisa selamat gitu ya. Semoga bisa selamat. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin nanti diikuti untuk kegiatan budaya positif ini. Ya istilahnya ini termasuk apa ya? Untuk memotivasi kita sendiri di samping CGP untuk menyelesaikan tugas, tapi juga kita ya di sekolah kita juga nanti akan berdampak juga dan Bapak Ibu juga akan menerima materi ini, dan ini akan ya selalu akan menumbuhkan budaya positif dan nanti akan diikuti oleh anak-anak kita yang selalu berbudaya positif. Seperti sekarang yang sedang berkembang, kadang saya juga kurang tahu saya sampaikan dulu bahwa sekarang kurikulum merdeka itu sekolah di mana saja, sekolah di mana saja. Dan ada yang ada beberapa narasumber kadang menyampaikan sekarang tidak ada sekolah favorit. Saya kurang setuju. Berarti kalau tidak ada sekolah favorit, berarti kan itu tidak budaya positif itu. Harusnya bahasanya bukan tidak ada sekolah favorit, tapi semua sekolah favorit. Itu budaya. Setuju nih. Setuju aja seperti itu. Bukan kemudian tidak ada sekolah favorit, berarti sekolah yang ada. Ya semua sekolah favorit. Ya saya memfavoritkan sebesar Jawa Barat sampai yang kuliah dan itu memfavoritkan sampai seperti itu. Itu termasuk bagian dari budaya positif. Nah di antara budaya positif itu adalah ya kita selalu berprasangka baik ya pentingnya. Di antara kita harus selalu berprasangka baik. Kalau berprasangka buruk berarti kan itu termasuk tidak budaya positif ini. Jadi kita budayakan untuk saling ya berhusnuzon dan mempersangi orang lain. Kita insya Allah mampu ya, semuanya bolak-balik kita menyampaikan termotivasi Bapak Ibu, kita mampu ya, kita mampu ya, bukan ya pokoknya semua kegiatan lomba kita ikuti ya, kalau sudah tidak ikut tidak daftar berarti sudah kalah duluan. Itu kan termasuk ya, pokoknya kita ya, positif mempercayai anak mampu seperti itu, dan terbukti Bapak Ibu kita alhamdulillah yang mempercayakan anak-anak, dan kepercayaan alhamdulillah kita akan dengan baik oleh Bapak Ibu dengan baik, kemudian anak juga punya rasa percaya diri seperti itu. Ya itu ya Bapak Ibu, mungkin nanti akan lebih dikupas lebih mendalam oleh ya, 3 narasumber ini nanti disampaikan. Ya Bapak Ibu kalau misalnya punya usulan dan masukan disampaikan saja ya, seperti itu. Semua usulan semuanya benar seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti diseminasi. Semoga saja ini tidak hanya formalitas saja, tapi benar-benar nanti Bapak Ibu guru yang membudayakan positif ya, di ruang guru, kemudian guru yang kelas, kemudian anak-anak tambah percaya diri ya, dia akan selalu berbudaya atau melakukan ya kegiatan-kegiatan yang positif ya, kegiatan positif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dian Fitriani SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 1 Pagerbarang Bapak Sumarno MPD, rekan-rekan guru hebat SMP Negeri 1 Pagerbarang. Pada hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk saya akan berbagi praktik baik melalui aksi nyata diseminasi budaya positif. Nah, tadi sudah ada ice breaking, ini juga karena waktunya setelah makan siang saya juga akan mencoba untuk ice breaking. Ice breakingnya adalah ekspresi. Ya. Nah, pertama, kalau berhitung sudah hafal ya? Nah, 1 pakai gerakan tangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Iya. 4. Sambil ekspresi senyumnya. 5. Ekspresinya 6. Iya. 7. Ini kalau 8 gimana ini? 8. 9. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini salah satu permainan yang bisa diterapkan nanti di kelas agar anak-anak yang keadaan ngantuk bisa mulai kembali dengan berganti ekspresinya. Nah, ini yang akan saya paparkan mengenai diseminasi budaya positif yang saya pelajari di kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 yaitu modul 1.4. Ini adalah fasilitator yang mendampingi saya dari BPDB Jateng, ada Ibu Siti Farhatus Sulaiha. Lalu pengajar praktiknya ada Ibu Diah Nur Afmiatun dan saya sendiri Dian Fitriani, calon guru penggerak angkatan 11. Pendahuluan kita kuatkan kembali, tadi sudah dipaparkan materi yang ada pada Bu Yuni ya. Sekarang kita akan belajar bersama mengenai budaya positif. Kami yakin Bapak Ibu telah bertahun-tahun mengajar, betul ya? Kita tidak 1-2 tahun mengajar, tapi sudah ada yang 7, 8, 10, bahkan mungkin hampir purna 26, lebih dari 20 tahun. Nah, kita sudah mendampingi murid-murid tumbuh dan berkembang, menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di modul 1.4 ya, kami belajar calon guru penggerak. Di awal modul 1 adalah mempelajari mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Tentang tadi yang sudah disampaikan ada Ingal Sosundurado, Ingmatio Mangunkarso, dan Tukuri Handayani yang menjadi pedoman kita sebagai seorang pendidik. Nah, lalu di modul 1.2 kami belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nah, setelah kita memahami tentang nilai dan peran guru penggerak, di modul 1.3 kami mempelajari tentang visi guru penggerak yang mana bisa dijadikan menjadi salah satu pemprakarsa untuk visi sekolah. Tapi bukan berarti mengubah keseluruhan isi dari visi yang sudah ada. Nah, lalu di modul 1.4 yang akan kami paparkan pada hari ini, kita belajar tentang budaya positif. Dalam membangun budaya positif tersebut, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Karena tadi di awal Bapak sudah menyampaikan kalau sekolah itu tidak ada sekolah yang namanya sekolah favorit, tapi semua sekolah adalah sekolah favorit. Nah, ini bagian dari budaya positif yang harus kita mulai munculkan. Nah, dengan membuat dari kalimat yang negatif menjadi kalimat yang lebih positif. Materi hari ini akan mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan kembali kebutuhan-kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan oleh seorang murid, karena sejatinya pembelajaran yang kita harus berikan kepada murid adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, bukan berpusat kepada kita sebagai guru atau pengajar. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi suatu posisi dalam penerapan disiplin yang dinamakan manajer. Ini nanti terakhirnya adalah kita bagaimana kita bisa memposisikan sebagai manajer di sekolah salah satunya. Nah, ini adalah lini masa modul 1.4 budaya positif yang akan kita bedah bersama-sama. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, lalu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, lalu restitusi, lalu ada keyakinan kelas, berikutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, lalu terakhir ada restitusi 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Sini ada pertanyaan tematik Bapak Ibu, di mana kita sebagai guru biasanya akan muncul kalimat seperti ini: hukuman dapat
Guru? Tidak. Kenapa Bu Rifa? Bu Rifa kenal lagi. Iya, kenapa tidak Bu Rifa? Belum menjawab. Ternyata suara hatinya Bu Rifa langsung saya dengarkan ya. Iya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul atau tidak? Ada yang betul, ada yang tidak. Kalau bisa, kenapa Bu? Bu Sisa. Kalau menurut Bu Sisa bisa, tapi efeknya jangkanya pendek, hanya pada saat hukuman itu dilaksanakan. Nah ini kalau Pak Kepala Sekolah kenapa mengatakan tidak, Bapak? Nah, dari kubu sebelah kanan dan kubu sebelah kiri gitu ya, ada dua kontroversi. Hukuman itu ya kelihatannya Jadi kalau menurut Pak Kepala Sekolah, Pak Mano, hukuman dapat mendisiplinkan anak, bisa iya, bisa tidak. Bisa dikatakan iya karena menimbulkan efek jerah pada saat itu. Tapi jangkanya, efeknya belum tentu sesuai dengan harapan kita. Apakah hukuman itu dianggap sebagai hal yang positif atau justru jatuhnya hal yang negatif kepada anak. Nah, nih pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, betul atau tidak Bapak Ibu? Dapat. Wah ini kayaknya kubu sebelah kanan yang aktif Bu Aziza ini ya, Bu Aziza. Oh sekarang Pak, kayaknya ini suara hatinya kebalik sekarang ya. Kenapa Bu Rifa? Kenapa Bu Rifa? Ya dengan setidaknya walaupun tadi awalnya paksaan dan jangkanya tidak panjang, tapi tadi yang ditanyakan hanya dapat mendisiplinkan atau tidak. Kalau misalkan itu bentuknya misalnya seperti tadi disampaikan membersihkan halaman, mungkin bagi dia yang tidak mau lagi membersihkan halaman, dia akan ikuti Akan jerah, maka aturan itu akan menjadi hal yang mendisiplinkan ketika anak tidak ingin lagi mendapatkan hukuman itu. Kayaknya Pak Mano masih punya jawaban yang berbeda ini ya. Iya, kategorinya iya, ini kan hal yang biasa terjadi di sekolah. Nah, mungkin tanpa kita sadari kita menghukum anak, yuk kamu terlambat bersihkan area sekolah. Padahal tujuannya adalah ya tujuannya sekolah bersih gitu. Lalu ketika sekolah bersih karena hukuman itu sering dilakukan, anak jerah. Jadi Pak nggak mau lagi gitu ya. Nah, terus perlu tambahan ya. iya Bapak. Ya kadang hukuman ada suatu saat gitu kan. Tapi paling tidak anak harus beritahu mengapa dihukum seperti ini. Ini ada hukuman itu harus diberikan arahannya. Iya, kenapa hukuman itu dilaksanakan? Lalu dampaknya untuk anak tersebut apa? Secara positif dan negatifnya disampaikan. Begitu ya Bapak ya. Nah ini yang ketiga, materi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita ngasih penghargaan terhadap anak, maka motivasi belajar anak itu akan meningkat. Nah, kira-kira bagaimana Ibu? Ya, betul. Kata Bapak betul. Ada yang jawabannya bisa jadi setuju gitu ya. Nah, ada jawaban setuju. Nah, betul. Memberi penghargaan memang bisa memberikan motivasi terhadap anak. Hanya saja motivasinya tidak muncul dari hati atau dari diri sendiri. Karena apa? Saya ingin kelihatan biar saya dapat reward misalkan. Nanti saya tahu nih kalau misalkan pembelajarannya Budian misalkan saya gitu ya. Kalau misalkan saya bisa menjawab, saya dikasih permen. Nah, itu kan berarti ada iming-imingnya. Atau mungkin motivasinya mengikuti lomba hanya karena agar mendapatkan sertifikatnya. Nah, tapi efek jangka panjangnya mungkin saja anak tersebut ketika sudah masuk ke sekolah lanjutan dia tidak akan melanjutkan kegiatan yang dia lakukan pada saat ini. Ya, jadi bisa dikatakan
Fansal. Kalimat disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda? Sudah dikasih jawabannya ya. Ini ya kebanyakan pemikiran kita ya. Mungkin kita menyepakati kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Betul nggak? Ya, kamu harus disiplin. Kita sudah punya tata tertib, maka harus ditaati, harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar. Maka kata disiplin biasanya kita maknai dengan tata tertib, lalu teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kamu melanggar kedisiplinan nih, maka kamu harus dihukum. Tadi hukumannya ada yang mungkin di awal berupa dengan fisik atau berupa dengan konsekuensi. Nah, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi di pertanyaan pematik kita tadi yang awal, ya. Tadi antara kebingungan iya apa enggak ya, boleh atau tidak ya. Berarti kita simpulkan boleh dilakukan, tapi itu adalah opsi terakhir dan lebih baik tidak dilakukan sama sekali. Karena hukuman ini sifatnya tadi lebih ke jangka pendek, bahkan nanti akan menimbulkan hal-hal yang lain. Ada anak merasa dendam, tidak menyukai, atau bahkan justru melakukan pelanggaran yang lebih lagi karena merasa disiplin yang dianggap sebagai hukuman ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh anak-anak atau murid-murid kita. Nah, disiplin positif. Nah, dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan dan kecenderungan menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kalau misalkan disiplin itu kita terapkan, biasanya anak-anak gak nyaman nih. Gak nyamannya karena aturan itu diikuti karena permintaan seorang guru atau berdasarkan aturan. Tadi sudah disampaikan dulu nih. Anak akan mengikuti kata disiplin hanya karena mengikuti aturan yang dibuat oleh guru, tapi tidak berasal dari dalam hatinya sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Betul ya Bapak Ibu deh? Ini harapan kita semua. Anak ini jadi anak yang disiplin, patuh pada aturan, lalu tertib dalam aturan yang dibuat. Padahal setiap anak memiliki kebutuhannya masing-masing. Nah, itu nanti akan ada yang namanya teori kebutuhan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan. Nah, ini harapan nih, impian kita semua Bapak Ibu guru. Ketika misalkan kita berharap anak itu melakukan tugasnya bukan karena guru yang disukai. Kan ada anak yang menganggap ini guru yang saya suka ini pelajaran matematika nih. Kalau matematika sama Pak Guru ini asik, maka dia belajar hanya motivasinya karena ada guru tersebut. Tapi di pembelajaran yang lain berbeda. Ya, kita kan sering mendapati misalkan nih antara Bu Siza, anak ini kalau pembelajaran saya pinter kok, nurut kok, mau mengerjakan, tapi ada yang satu lagi bocah ki ae nemen, maca ora bener, kerjakan tugas be ora, kan gitu ya. Karena faktornya tidak dari dalam hati, hanya faktornya berdasarkan intrinsik karena kesukaan terhadap beberapa guru yang dianggap dia sukai. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sudah nyanyi pelajar Pancasila ya. Ada kebajikan atau nilai-nilai yang digapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah muaranya. Nah, ini muaranya kita melakukan disiplin positif. Tujuannya adalah bisa menumbuhkan profil pelajar Pancasila, di mana anak beriman dan bertakwa. Lalu ada gotong royong di sana, ada kreatif, bernalar kritis, mandiri, lalu berkebinekaan global. Ini yang menjadi muara dari kebajikan universal. Setiap perilaku memiliki suatu tujuan, kata Dr. William Glasser.
Jangan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsifnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Nah, harapannya ketika profil pelajar Pancasila ini kita terapkan, anak akan melakukan berdasarkan keinginannya sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena tujuannya adalah misalkan karena gurunya, tapi memang berdasarkan keinginan sendiri. Apa itu budaya positif? Kita masuk ke budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kita sering mendapati anak-anak gini nih, pribadi yang kritis. Kritis kan berarti harapan kita mau bertanya ya. Ketika kita di kelas, siapa yang mau bertanya? Apa yang terjadi? Semuanya hening cipta. Ya, karena takut bertanya dan takut ditanya. Padahal harapan kita anak memiliki pertanyaan. Entah itu hanya pertanyaan mungkin yang dianggap, lah pertanyaannya kok receh banget gitu. Padahal dari pertanyaan yang receh atau sederhana justru akan menimbulkan rasa percaya diri terhadap anak. Maka ini yang perlu kita motivasi. Nah, penuh hormat. Nah, ini yang penuh hormat yang paling beberapa anak mungkin ya, tidak sepenuhnya anak kalau misalkan ketemu guru yang dikenal dia menyapa, senyum, sapa, salam, sopan santun. Tapi guru yang tidak mengajar apa yang terjadi? Iya, cuek, sundul ya, lewat di depannya saja nggak ngulang aku kok. Nah, maka apa harapannya? Tentu kita mengharapkan anak-anak yang penuh rasa hormat. Maka kita harus berusaha sebagai guru menimbulkan budaya positif ini. Lalu bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab yang dimaksud di sini tentu saja bukan hanya sekedar dari tugas ya, tapi tanggung jawabnya adalah misalkan saya merasa saya adalah murid, saya punya tanggung jawab untuk menghormati Bapak Ibu guru saya. Budaya positif. Di sini ada 4 poin yang saya tekankan dalam budaya positif. Yang pertama, budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Karena anak-anak juga otomatis ya memerlukan yang namanya keberpihakan kita. Mulai dari pembelajaran, mulai dari misalkan fasilitas sekolah juga menjadi salah satu yang bisa menjadi pendukung budaya positif. Lalu yang kedua, sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini berarti PR dan tugas kita Bapak Ibu guru untuk bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga, agar dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep lain seperti disiplin positif. Yang keempat adalah mewujudkan budaya positif memerlukan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif memerlukan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Kerjasama yang baik akan terjalin dengan adanya komunikasi, kolaborasi, dan toleransi. Nah, ini bisa kita ciptakan bersama, salah satunya dengan ketika kita melakukan diseminasi, maka budaya positif ini akan mulai dipahami oleh Bapak Ibu guru, maka kita akan berusaha untuk mengembangkan. Lalu kolaborasinya melalui apa? Melalui Bapak Kepala Sekolah, ya. Budaya positif kita membentuk budaya positif, lalu disampaikan kepada pimpinan sekolah, lalu diusahakan untuk menjadi sebuah keyakinan yang kita lakukan bersama. Contohnya kita sudah melakukan budaya 5S. Itu merupakan budaya positif, senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Nah, ini ada penerapan budaya positif yang sudah pernah kita lakukan dan yang tentunya harapannya kita dapat berkolaborasi dan bekerjasama agar menjadi kebiasaan yang kita lakukan dalam jangka waktu yang panjang. Tidak hanya sekedar pas seperti ada mau kegiatan adiwiyata bersih-bersihnya rajin sekali, tapi setelah kegiatan tidak terjadi ya stop.
Atau mungkin misalkan budaya berbagi takjil nih kita lakukan biasanya hanya di bulan Ramadan ya. Atau mungkin ya nanti dari kesiswaan yuk ada event, kita buat event di mana kita bisa berbagi ya dengan orang tua seperti di TK Ananda ya, Boza ya. Setiap Jumat membagikan sarapan, mungkin itu salah satu budaya positif. Nah, lalu yang sebelah sana itu ada budaya positif kita ketika melakukan senyum sapa salam terhadap siswa di pagi hari, karena ini menjadi salah satu, kalau kata Bu Sisa itu adalah thank cinta. Ketika kita menjemput anak di pagi hari dengan senyum, sapa dan salam, maka anak akan ceria masuk ke dalam sekolah. Beda kalau sekolah bapak ibu gurunya tidak menyambut, anak keluar masuk seenaknya. Maka apa? Tentu anak yang akan dihasilkan adalah anak-anak yang perilakunya lebih ke arah yang negatif. Ini teori motivasi berdasarkan teori dari Diani Gosen, bukan Dian Fitriani. Kebetulan namanya sama ya. Diani Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, anak mengerjakan PR ya, itu karena takut dihukum oleh gurunya jika tidak mengerjakan. Nah, ini merupakan motivasi eksternal. Tapi kalau anak sudah belajar dari hati, mau gurunya siapapun, dia akan mengerjakan dengan senang. Lalu yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kadang kita guru tanpa sadar nih, pertama, yuk siapa yang bisa mengerjakan akan ibu kasih hadiah. Nah, tapi ternyata tanpa sadar, anak-anak akan berusaha untuk menjawab pertanyaan itu justru bukan karena dia berusaha untuk mencari tahu, tapi berusaha untuk bisa mendapatkan imbalan yang dia inginkan. Nah, walaupun pada dasarnya imbalan ini pun bisa menjadi motivasi tersendiri ya, karena anak juga kadang perlu dipacu agar keinginannya untuk memperoleh sesuatu bisa tercapai. Nah, lalu yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi internal sudah muncul dari dalam diri. Nah, dan ini merupakan salah satu impian dari tujuan disiplin positif. Dengan anak-anak sudah mulai melakukan apa yang dia inginkan. Misalkan nih, kebiasaan kita sholat duhur. Anak biasanya kalau sholat duhur itu harus diapakan? Digeda-geda bapak ibu guru, ayo sholat, ayo sholat. Tapi kalau anak yang sudah muncul keinginan dari hati, ketika waktunya pulang sekolah, dia tahu pulang ke rumah akan memakan waktu yang lama, mending sholat dulu di sekolah. Maka ini adalah salah satu impian dari budaya positif yang merupakan disiplin positif yang terwujud. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dalam teori ini, hukuman ini lebih bersifat menyakitkan. Karena hukuman tidak semua anak menanggapi secara positif ya. Ada yang anak merasa iya hukuman itu karena saya salah. Tapi ada anak yang ketika dihukum justru kebalikannya, sakit hati, marah, bahkan bisa muncul yang namanya dendam. Lalu muncul rasa tidak nyaman, murid takut, lalu merasa dipaksa, menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri dan dapat memunculkan dendam. Nah, ini nih yang sering muncul namanya murid menjadi rendah diri. Itu ya Ibu, ketika kita misalkan menghukum anak nih, kamu terlambat push up di depan. Nah, padahal sebetulnya mungkin dia terlambat punya alasan. Mungkin karena tadi habis makan jajan pedes jadi mules-mules. Tapi ketika masuk tidak ditanyakan, langsung disuruh push up. Maka apa? Akan muncul rasa rendah diri. Bahkan ketika misalkan kita melakukan hukuman berupa membanding-bandingkan, kamu nggak kayak si A itu sudah rajin, pinter, baik lagi. Kamu apa? PR tidak dikerjakan. Maka itu menjadi salah satu hukuman secara verbal, betul nggak? Anak akan merasa rendah diri. Nah, konsekuensi sering kita salah artikan. Kamu sudah
sudah tahu kan konsekuensinya, biasanya muncul kalimat seperti itu. Nah, ketika kita akan menghukum anak, biasanya kalimat yang muncul konsekuensi apa yang mau kamu lakukan. Ternyata dari konsekuensi ini justru menimbulkan penguatan yang jangkanya pendek. Anak akan melakukan hanya pada saat itu saja, tapi setelahnya lupa. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon. Nah, ketika konsekuensi ini dijalankan, maka apa? Harus ada yang memonitoring. Tidak bisa konsekuensi itu setelah dilakukan satu kali lalu tidak dilaksanakan kembali, maka harus dimonitoring. Yang ketiga, murid menghormati peraturan. Betul, ketika konsekuensi dilakukan, maka murid akan menghormati peraturan yang ada. Hanya saja tadi kembali ke awal, jangkanya pendek, mengikuti hanya pada saat itu saja. Nah, 5, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Ini dari konsekuensi nih, karena konsekuensinya harus ini, maka dia tidak akan merenungi kesalahannya apa. Nah, ini restitusi. Restitusi adalah dianggap sebagai penanganan kasus yang paling baik, karena satu, murid bisa bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nanti akan ada tahapan-tahapan restitusi yang akan kita lihat di tayangan berikutnya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ini yang bisa kita lakukan sebagai apresiasi kebajikan di dalam kelas atau yang bisa kita terapkan terhadap murid. Pembukaannya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikan adalah rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ketika kita mau mengapresiasi, ada nilai pembukanya, lalu ada nilai kebajikan yang kita sampaikan agar anak merasa, oh saya diapresiasi nih. Lalu contoh kedua, saya menghargai. Ketika ada kalimat saya menghargai, berarti menunjukkan kepedulian kita terhadap siswa. Nah, contohnya pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok, lalu mengucapkan terima kasih untuk hal apa misalnya, hal kebaikan yang dilakukan, maka menunjukkan nilai kebajikan rasa tanggung jawab. Contohnya adalah saat memungut kertas sobek di lantai. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini yang sering kita, mungkin sebelum mengenal restitusi kita pernah melakukan seperti ini. Catat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, kita menganggap itu adalah konsekuensi dari keterlambatan. Nah, tapi ternyata itu sebetulnya adalah hukuman. Karena apa? Anak diminta untuk menulis kalimat yang begitu banyak, secara berarti fisik ya yang digunakan, maka itu adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan hukuman. Tetapi lain halnya kalau soalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di kegiatan olahraga, lalu disuruh lari 2 kali, maka itu bukan hukuman, melainkan konsekuensi. Karena kan memang dalam olahraga lari itu jadi pemanasan ya. Nah, terus kita lihat yang contoh konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kita sering ada anak yang pisang, Bu, kertas saya yang dicoret-coret dulu. Ketika kita misalkan ada anak dicoret-coret, lalu kita menyampaikan, yuk diganti bukunya. Itu bukan hukuman, tapi merupakan konsekuensi. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang berupa hukuman, mana yang berupa konsekuensi. Nah, hukuman itu ketika memberatkan, misalkan ketika melakukan kesalahan push up, membersihkan WC, itu bisa merupakan hukuman. Tetapi kalau misalkan konsekuensi, misalkan kamu terlambat hari ini
yang berprestasi atau jadi guru favorit itu hanya ingin mendapatkan hadiah. Contohnya saya sendiri ya, karena ya betul penghargaan itu sangat diinginkan ya Bapak Ibu ya, kita tidak memungkiri. Tapi ternyata zamannya mungkin apa? Ketika penghargaan tidak kita dapatkan, kita akan kecewa. Ketika anak terbiasa mendapatkan penghargaan, kamu menang, saya kasih ini, kamu menang, dapat makanan ini. Tapi ketika anak kalah atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, apa yang terjadi dengan anak tersebut? Kecewa berat. Akhirnya apa? Dia tidak mau melakukan, misalkan nggak mau ikut lomba lagi lah, sudah kecewa, malu. Kemarin aku nggak menang, sudah nggak dapat hadiah, terus diketahui teman-teman. Nah gitu ya. Nah ini adanya konsekuensi dari hukuman dan penghargaan. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke poin ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu Guru? Kenapa kita harus pakai helm? Ya Pak Hanafi. Kenapa kita harus pakai helm Pak Hanafi? Ya barangkali di jalanan atau kita aman. Iya, barangkali. Iya, berarti tujuannya adalah untuk memperoleh keamanan. Bukan karena takut polisi ya Pak Hanafi ya. Iya. Ada yang menjawab karena pakai helm itu fashion. Ada yang pakai helm itu karena nanti takut ditilang polisi. Nah, ada yang mengatakan lebih kalau kita pakai helm itu untuk menjaga agar kepala kita aman. Ini yang kedua nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Kesehatan, betul ya? Ada yang lain selain kesehatan? Kebersihan, betul, agar lebih higienis ya. Maka kita meyakini hal yang kita lakukan adalah untuk memperoleh kesehatan. Itu nilai-nilainya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali, nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Betul ya? Pakai helm itu peraturan yang dibuat oleh polisi, pemerintah. Tapi kalau kita menggunakan helm itu pada dasarnya bukan hanya karena polisi, tapi agar kepala kita aman ketika jatuh. Keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, juga agama. Nah, ini di poin kedua. Dari peraturan kelas ya menjadi suatu keyakinan yang kita biasa lakukan. Dari keyakinan ini akan menimbulkan lingkungan yang positif kalau sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, ketika sudah teratur dilaksanakan baik, maka itu bisa dikatakan sebagai budaya positif di lingkungan sekolah. Maka ada peraturan. Ketika peraturan dibuat, maka bisa menjadi keyakinan. Ketika keyakinan itu dibuat, bisa menjadi lingkungan yang lebih positif. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan keyakinan kelas untuk bertanggung jawab. Jadi kita bisa membuat keyakinan kelas ini berupa peraturan terlebih dahulu. Tapi kalau peraturan ini kan harus kita pilah-pilah. Peraturan ini nilai kebajikannya apa? Ternyata dari menaruh buku ke tempatnya, nilai kebajikannya adalah ada rasa tanggung jawab. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Ini nilai-nilai keyakinan kelas yang merupakan nilai kebajikan. Ini tahapan pembentukan keyakinan kelas. Ini sudah Bapak Ibu lakukan ya. Hanya saja kalau saya pribadi, ketika sebelum mengenal keyakinan kelas ini saya anggap sebagai peraturan yang harus kita lakukan di kelas gitu ya. Nah, ternyata ada tahapan-tahapannya. Pertama adalah setiap murid bercurah pendapat. Kita melakukan diskusi. Lalu diskusi itu dibubuhkan ke sticky note. Ini salah satu caranya. Selain pakai sticky note, itu sebenarnya bisa langsung
tidak nakal. Anak kan biasanya menulis apa yang dia pahami ya. Tidak nakal, maka tidak nakal secara positif kita ganti menjadi dilarang melakukan kekerasan. Terus, misalkan dilarang merokok, sebetulnya bisa diganti dengan kalimat positif yang lain agar tidak terkesan membuat aturan. Dengan kalimat apa contohnya? Kawasan bebas merokok. Maka secara positif berarti tempat itu tidak bisa digunakan untuk merokok. Lalu berikutnya adalah guru bersama murid merumuskan keyakinan kelas dan menandatanganinya. Dan yang terakhir adalah membuat karya keyakinan kelas, bisa biasanya berupa kanva atau mungkin anak menempelkan hasil karyanya di kertas. Nah, refleksi CGP tentang keyakinan kelas, walaupun sudah terbentuk keyakinan kelas dan sudah dilaksanakan, namun guru tetap harus mengevaluasi. Berarti apa? Keyakinan kelas ini tidak bisa jadi sama, menjadi suatu keyakinan yang tidak diubah, karena harus ada evaluasi. Ketika muncul kasus-kasus baru, keyakinan itu bisa ditambahkan. Kebutuhan dasar manusia, tadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Tadi contohnya adalah ketika kita lapar maka harus makan. Lalu kasih sayang dan diterima. Biasanya kita kalau misalkan anak ingin mendapatkan kasih sayang, bisa anak melakukan kenakalan-kenakalan di kelas dengan iseng dengan temannya. Tapi ternyata ketika kita cari tahu, si anak justru sedang membutuhkan kasih sayang seorang gurunya. Oke, posisi kontrol guru. Kita langsung ke posisi kontrol guru nih. Ini yang menarik. Kita sudah ada di posisi mana? Posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau saya sebelum mengenal restitusi, saya ini ada di posisi teman dan pembuat rasa bersalah. Saya punya cerita Bapak Ibu. Kenapa saya mengatakan saya di posisi teman? Kadang saya sudah nggak apa-apa, kalau yang sudah nanti diperbaiki lagi di pertemuan berikut. Berarti kan menganggap seperti teman ya. Tanpa saya sadari ternyata ini hal yang kurang pas untuk mengontrol perilaku siswa. Membuat rasa bersalah ini saya contohkan. Saya ingat sekali di kelas F, pada saat itu adalah kegiatannya tadarus Al-Quran. Anak tidak melakukan tadarus. Lalu akhirnya saya mencoba untuk mengingatkannya dengan kalimat ini. Kamu nggak kasihan? Yang namanya berdoa itu kan bisa menjadi salah satu jembatan untuk orang tua. Kenapa dalam waktu sekian menit kamu kok nggak mau ngaji? Sampai akhirnya tanpa sadar saya nangis sendiri, Bu. Maka ketika menangis, lalu ketika itu Bu Esti, berarti Budian ada di posisi pembuat rasa bersalah. Karena setelah itu anak akan mengatakan, maaf ya Bu, saya nggak akan melakukan itu lagi. Karena anak merasa merasa bersalah karena saya nangis. Padahal menangis itu bukan karena sengaja menangis, karena merasanya kok ngaji saja susah sekali, sampai harus diminta giliran disuruh ngaji malah bercanda. Tanpa sadar saya mengungkapkan kalimat, nanti orang tua kamu gimana? Doa itu kan sebagian yang nanti akan kamu berikan ke orang tua. Kapan lagi kamu ngaji? Maka tanpa kita sadari, di situ anak merasa bersalah. Dan efeknya apa? Anak mungkin nantinya ketika sepelajaran saya, anak itu akan ngaji. Tapi mungkin di pembelajarannya Bu Wati, di pembelajarannya Bu Riri, di pembelajarannya Bu Fatimah, mereka lain lagi, tidak ngaji. Mungkin seperti itu, karena mengajinya hanya karena merasa bersalah terhadap gurunya. Oke, berikutnya begini. Nah, ini ada tabel tentang identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, lalu identitas berhasil atau sukses. Nah, di situ ada beberapa kolom: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, perbuatan guru: penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Ini yang tanpa sadar kita lakukan. Kadang kalau marah, kamu itu gimana sih
sebagai kontrolnya penghukum. Nah, lalu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Adakah yang seperti itu? Adakah yang seperti itu? Lalu hasilnya dapat anak bisa memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan menimbulkan yang namanya bohong. Bu, bukan saya, Bu, bukan saya. Ini karena apa? Karena hukuman yang kita lakukan sebagai pengontrol. Nah, lalu kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ketika kita menjadi guru penghukum, anak-anak yang sudah keluar dari sekolah kita, maka dia akan mengingat kita adalah guru yang galak. Lalu ketika itu akan muncul rasa dendam biasanya. Lah semua buka itu dia galak menolong. Padahal mungkin sebenarnya galaknya adalah ingin agar anak melakukan hal yang baik. Hanya saja penerimaan anak tidak sesuai karena mungkin kita melakukannya dengan cara kamu push up, ayo kamu, karena kamu salah, kamu tulis 100 halaman mengatakan saya tidak akan melakukannya lagi. Nah, ini maka posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Lalu membuat rasa bersalah itu tadi saya, ya. Saya diketahui waktu kemarin kegiatan lapang karya karena ditanya, Budian pernah ada di posisi mana? Saya membuat rasa bersalah kayaknya seninya. Karena apa? Saya merefleksikannya, nanti kamu gimana? Kamu nggak kasihan sama orang tua? Kamu nanti mau jadi apa? Nah, maka apa? Berarti di situ saya menempatkan sisi saya adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Maka anak akan berubah hanya ketika ada di depan saya. Mungkin bisa saja seperti itu. Lalu posisi teman, nah ini yang friendly nih, yang kadang susah untuk dibatasi. Anak kalau sudah merasa friendly dengan gurunya, anak biasanya akan melupakan batasannya. Bisa dengan berbicara yang kurang sopan karena menganggap seperti teman, atau bahkan kecenderungan untuk menyepelekan gurunya. Nah, pemantau, kita lihat di bagian berapa, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau pemantau itu sifatnya adalah lebih memberikan hukuman atau penghargaan, karena sifat kita adalah sebagai pemantau. Lalu manajer, ini manajer yang paling baik dengan salah satunya menggunakan segitiga restitusi. Dengan guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, contohnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Lalu hasilnya adalah menguatkan pribadi. Ketika kita bisa menjadi manajerial, anak ini akan merasa lebih nyaman, lebih lega, lebih tenang ketika menghadapi guru. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kalau restitusi ini menggugah perasaan anak-anak kita ketika melakukan suatu permasalahan, kita perannya hanya menanyakan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan mereka, lalu bagaimana cara mereka mewujudkan apa yang menjadi harapan dan keinginan yang diyakini. Oke, berikutnya. Nah, lanjut saja begini. Nah, contoh kasus restitusi ini contoh kasus yang pernah saya lakukan. Lanjut Bu. Nah, ini pemerannya ada Asa, Danita Uki, dan Damendra. Ini contoh restitusi yang saya lakukan kemarin di perkemahan Dinas Virus ya.
ini merupakan proses validasi tindakan yang salah. Di sini ceritanya adalah Uki tidak melaksanakan kegiatan piket lalu akhirnya marah-marah sama Asa. Ketika menanyakan kenapa tidak melakukan piket, ini maka merupakan validasi dari kegiatan yang salah. Semoga kelihatannya natural ya, walaupun suaranya terganggu oleh suara angin. Tadi cuplikan terkait budaya positif tentang kasus yang terjadi menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini testimoni setelah melakukan restitusi, siswa melakukan, saya merasa senang, tidak merasa tertekan, justru saya merasa lega karena permasalahan saya teratasi dengan baik. Nah, ini salah satu tujuannya ketika penanganan kasus adalah tidak memberikan tekanan dan ketidaknyamanan terhadap siswa. Tapi kita harus bisa memvalidasi terlebih dahulu apa yang menjadi permasalahan siswa. Lalu setelah kita memvalidasi, ya, kita bisa lakukan pertama menstabilkan, lalu kedua memvalidasi, lalu ketiga adalah menanyakan keyakinan yang sebelumnya sudah kita buat. Maka setelah itu muaranya adalah anak bisa menemukan apa yang menjadi permasalahan mereka, lalu menemukan sendiri juga apa solusi yang akan mereka lakukan. Nah, guru hanya memberikan keyakinan-keyakinan positif agar siswa bisa menemukan apa yang menjadi penanganan dalam permasalahan mereka sendiri. Nah, refleksi dan tindak lanjut pertama adalah hal baru apa yang akan mengubah paradigma saya yang akan saya dapatkan. Ini adalah pertanyaan yang akan muncul ketika kita akan melakukan segitiga restitusi. Dua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi khusus mengenai makna dan motivasi intrinsik. Tiga, peran among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti kegiatan ini. Empat, saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini. Nah, harapannya demikian dari saya, Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi hal yang bermanfaat, lalu kita bisa membudayakan budaya positif bersama. Nah, terima kasih dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Ini jargonnya untuk ini foto lama, tapi doa semoga yang disebut menjadi CGS menjadi guru penggerak semua. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan. Semoga bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan
Berarti Mbak Uki akhirnya kelepasan marah gitu ya. Nggak apa-apa Mbak Uki, marah itu hal yang wajar. Ibu dulu juga sama, pernah marah ketika seperti itu, seperti Mbak Uki. Kalau ada teman yang marah akhirnya terbawa untuk marah juga. Nah, tapi Mbak Uki dari perasaan Mbak Uki ketika marah, Mbak Uki apa yang Mbak Uki rasakan? Ya emosinya itu lebih apa namanya nggak terkendali, terus ya lebih plong sedikit. Oh, akhirnya lebih plong ya ketika akhirnya marahnya dikeluarkan. Mbak Uki ingat tidak apa yang pernah menjadi kesepakatan kita, keyakinan kita ketika kita akan masuk kegiatan perkemahan? Ya Bu, saya ingat yang pertama kita harus saling bekerja sama dan saling tolong menolong. Nah yang kedua kita harus menjalankan tugas piket sesuai yang sudah ada. Nah, berarti Mbak Uki masih ingat ya apa yang jadi kesepakatan kita ketika akan berangkat lomba kemarin? Kita akan bersama, saling tolong menolong, lalu menjalankan piket sesuai jadwalnya. Nah, Mbak Uki dari hal ini kira-kira Mbak Uki mau seperti apa setelah ketemu? Yang pertama minta maaf dulu sama Alfa karena dia udah berbuat kasar dan udah marah-marah. Nah terus yang kedua ini bakalan ke piket tepat waktu, terus gotong royong, terus saling menolong. Oke, berarti nanti setelah ini Mbak Uki akan berusaha pikirnya bisa tepat waktu, bisa bekerja sama dengan teman yang lain. Nah, berarti Mbak Uki menyadari ya apa yang menjadi tugasnya, lalu mau minta maaf. Kita nggak nyari siapa yang salah, tapi mencoba untuk mencari solusi bersama. Oke, kalau kayak gitu nanti berarti Mbak Uki mau minta maaf sama Mbak Asa. Ya, Oke, Mbak Asa mana? Mbak Asa sini, Mbak Asa. Dong, sini nak sebentar. Sini Mbak Asa. Tadi Ibu sudah ngobrol dengan Mbak Uki. Ternyata ini kan hanya kesalahpahaman saja. Tidak ada yang betul, tidak ada yang salah ya. Kita mencari solusi bersama. Berarti besok Mbak Uki, Mbak Asa bisa bekerja sama ya. Oke, kalau itu silakan saling maaf, minta maaf juga. maaf ya udah minta kamu. Karena aku bakalan jadi baik lagi dan gak bakalan konsana nanti aku. Oh, menyenangkan. Lebih menyenangkan seperti itu ya. Nah, oke, kalau gitu nanti besok nanti mulai bekerja sama kembali. Sekarang silakan boleh beraktivitas kembali. Terima kasih, Bu. Apa ini lah? Yang ngirim siapa? Assalamualaikum Bu. Ini untuk tayangan yang pertama dulu, yaitu dari Kapling. Gimana, Mas Senendra sehat? 3 dan 9. Senang-senang di sini? Lagunya Cinta Terindah. Mas Danendra tahu nggak kenapa? Selamat menikmati buat yang pesen lagu ini, semoga terhibur. Nah, gini Mas Danendra, tadi Ibu dapat laporan dari Tidak merasakan dan semalam itu tidak merasakan Danendra merokok ya? panasnya terik matahari ya. Iya, betul.
Bapak Ibu di sini tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang betul. Ibu hanya ingin menanyakan kejujurannya Mas Danindra. Betul tidak Mas Danindra merokok? Cinta terindah. Iya betul merokok. Nah, Mas Danindra, nggak apa-apa Mas Danindra merokok. Tapi kan ya merokok itu juga kamu harus tahu dampak positifnya dan dampak negatifnya. Ibu yakin nih Mas Danindra pasti punya alasan kenapa tadi malam Mas Danindra merokok. Ibu coba ibu pengen tahu kenapa Mas Danindra sampai merokok. Utang sama Kenzi. Jadi gimana niatnya? Kok tiba-tibanya Mas Danindra merokok? Ya ke belakang mau minum atau Kenzi. Jadi kamu hanya ikut-ikutan saja. Sudah pernah merokok belum Mas Danindra? Itu baru pertama. Baru pertama kali. Berarti kamu cuma pengen ikut senang-senang saja sama teman-temannya. Mas Danindra, Ibu mau tanya nih. Kita kan sebelum perkemahan kita punya kesepakatan ya. Masih ingat kesepakatan kita apa saja? Apa saja? Yang pertama, ya betul kerjasama, terus Saling menolong. saling menolong, terus apa lagi? Melaksanakan tiket, ya. Terus yang terakhir apa? Melarang merokok. Berarti Mas Danindra ingat apa yang jadi kesepakatan kita ya. Salah satunya ada tidak merokok. Soalnya Ibu mau nanya sama Mas Danindra, kalau yang namanya merokok dampak negatifnya apa saja? Paru-parunya rusak, Paru-parunya rusak, terus apa lagi kira-kira? kesehatannya menurun. Kesehatannya menurun. Berarti intinya Mas Danindra meyakini ya kalau merokok itu bisa mengganggu Saraf. kesehatan ya. Nah, terus dampak positifnya dari merokok apa? Tahu. Belum tahu. Padahal kalau melihat dampak positifnya nggak ada ya, karena apalagi banyak dampak buruk untuk negatif untuk kesehatan. Ini Mas Danindra, karena Mas Danindra tahu itu kesepakatan kita salah satunya tidak merokok, tapi Mas Danindra melakukan. Kira-kira apa yang akan Mas Danindra lakukan untuk memperbaiki semuanya? Saya tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan mengulanginya lagi, betul tidak akan mengulanginya lagi. Nah, selain tadi melanggar keyakinan kita ya. Kalau memang Mas Danindra ikut-ikutan dengan temennya, jadilah anak yang memberikan positif, hal yang positif, bisa mengajak temennya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Gitu ya. Nah, Mas Danindra, tadi karena Mas Danindra sudah mengatakan saya tidak akan melakukannya lagi, karena itu tidak baik untuk kesehatan, betul ya? Iya. Nah, kalau kayak gitu, Ibu minta mulai besok untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Kita sama-sama memperbaiki diri ya, karena merokok tidak baik untuk kesehatan Anda, tidak baik untuk dunia, juga tidak baik untuk kesehatan. Itu ya? Ya sudah, kalau itu Mas Danindra boleh melakukan kegiatannya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danita Uki Cahyani. Setelah melakukan praktik restitusi bersama Ibu Dian Fitriani, saya sangat senang. Saya tidak merasa mampu dan tidak justru saya merasa lega. Nah, Mbak Asa kok di sini? Iya Bu, saya capek Bu, lagi kan jadwal hari ini jadwalnya piket, tapi yang piket malah saya suruh piket malah nggak mau Bu. Padahal hanya saya nih Mas. Saya tadi. Berarti hari ini harusnya piketnya Uki. Iya. Tapi Asa ngasih tahu Ukinya marah-marah. Iya Bu. Oh, ya udah kalau gitu nanti Ibu minta tolong sama Mbak Asa, tolong Mbak Ukinya dipanggil untuk ketemu Ibu. Nanti Ibu sampaikan ke Mbak Uki permasalahan kita hari ini, gitu ya. Iya Bu. Oke, nanti udah aja Mbak Asa. Ayo semangat, hari ini kita akan bekerja sama.
Bagaimana kegiatannya hari ini? Senang banget tuh. Mbak Uki, tahu nggak kenapa Mbak Uki ibu panggil ke sini? Nggak tahu Bu, ya ada salah. Ini Mbak Uki, tadi ibu dapat laporan. Katanya Uki hari ini lupa tidak menjalankan piket. Lalu Uki marah-marah sama bentak-bentak temannya. Betul ya, Nak? Kenapa Uki seperti itu? Pasti Uki punya alasan tersendiri ketika Uki nggak piket atau mungkin Uki marah-marah tadi. Itu Bu, kan tadi kan barang di sini tuh hilang Bu. Nah terus Uki cari di tenda laki-laki, ternyata ada. Nah setelah kesini itu tiba-tiba Asya itu marah-marah sama saya Bu. Terus saya bilangnya itu sambil marah juga Bu. Nah, berarti Mbak Uki akhirnya kelepasan marah gitu ya. Nggak apa-apa Mbak Uki, marah itu hal yang wajar. Ibu dulu juga sama, pernah marah ketika seperti itu, seperti Mbak Uki. Kalau ada teman yang marah, akhirnya terbawa untuk marah juga. Nah, tapi Mbak Uki, dari perasaan Mbak Uki, ketika marah Mbak Uki apa yang Mbak Uki rasakan? Ya emosinya itu lebih itu Bu, apa namanya nggak terkendali, terus ya lebih plong sedikit. Oh, akhirnya lebih plong ya ketika akhirnya marahnya dikeluarkan. Mbak Uki ingat tidak apa yang pernah menjadi kesepakatan kita, keyakinan kita ketika kita akan masuk kegiatan perkemahan? Ya Bu, saya ingat. Yang pertama kita harus saling bekerja sama dan saling tolong menolong. Nah yang kedua kita harus menjalankan tugas piket sesuai yang sudah ada. Nah, berarti Mbak Uki masih ingat ya apa yang jadi kesepakatan kita ketika akan berangkat lomba kemarin? Kita akan bersama, saling tolong menolong, lalu menjalankan piket sesuai jadwalnya. Nah, Mbak Uki, dari hal ini kira-kira Mbak Uki mau seperti apa setelah ketemu? Yang pertama minta maaf dulu Bu sama Alfa karena dia udah berbuat Asya dan kemarin. Nah terus yang kedua Uwi bakalan jaga piket tepat waktu, terus gotong royong, terus saling menolong. Oke, berarti nanti setelah ini Mbak Uki akan berusaha piketnya bisa tepat waktu, bisa bekerja sama dengan teman yang lain. Nah, berarti Mbak Uki menyadari ya apa yang menjadi tugasnya, lalu mau minta maaf. Kita nggak nyari siapa yang salah, tapi mencoba untuk mencari solusi bersama. Oke, kalau kayak gitu nanti berarti Mbak Uki mau minta maaf sama Mbak Asa. Ya, Oke, Mbak Asa mana? Mbak Asa sini Mbak Asa. Dong, sini nak sebentar. Sini Mbak Asa. Tadi Ibu sudah ngobrol dengan Mbak Uki. Ternyata ini kan hanya kesalahpahaman saja. Tidak ada yang betul, tidak ada yang salah ya. Kita mencari solusi bersama. Berarti besok Mbak Uki, Mbak Asa bisa bekerja sama ya. Oke, kalau itu silakan saling mantap, minta maaf juga. maaf ya udah minta kamu. Karena aku bakalan jadi baik lagi dan gak bakalan kontra nanti aku. Oh, menyenangkan. Lebih menyenangkan seperti itu ya. Nah, oke, kalau gitu nanti besok nanti mulai bekerja sama kembali. Sekarang silakan boleh beraktivitas kembali. Terima kasih, Bu. Apa ini langsung yang ngirim siapa? Assalamualaikum Bu. Ini untuk tayangan yang pertama dulu yaitu Sarita Plin. Gimana, Mas Nendra sehat? Tiga yang 9 Senang-senang di sini? lagunya Cinta Terindah. Mas Danendra tahu nggak kenapa? Selamat menikmati buat yang pesen lagu ini, semoga terhibur. Nah, gini Mas Danendra, tadi Ibu dapat laporan Tidak merasakan dan semalam itu tidak Mas merasakan Danendra merokok ya? panasnya terik matahari ya. Iya, betul. Ini sudah dari Gak apa-apa, Ibu di kembali. sini tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang betul. Ibu hanya ingin menanyakan kejujurannya Mas Danendra. Betul tidak Mas Danendra merokok? Cinta Terindah. Iya, betul merokok.
Sudah pernah merokok belum Mas Danendra? Itu baru pertama. Baru pertama kali. Berarti kamu cuma pengen ikut senang-senang saja sama teman-temannya. Mas Danendra, Ibu mau tanya nih. Kita kan sebelum perkemahan kita punya kesepakatan ya. Masih ingat kesepakatan kita apa saja? Apa saja? Yang pertama, ya betul, kerjasama, terus Saling menolong. saling menolong, apa lagi? Melaksanakan tiket, iya. Terus yang terakhir apa? Cara berarti Mas Danendra ingat apa yang jadi kesepakatan kita ya. Salah satunya ada tidak merokok. Soalnya Ibu mau nanya sama Mas Danendra, kalau yang namanya merokok dampak negatifnya apa saja? Paru-parunya rusak. Paru-parunya rusak, terus apa lagi kira-kira? Kesehatannya menurun. Kesehatannya menurun. Berarti intinya Mas Danendra meyakini ya kalau merokok itu bisa mengganggu Saraf. kesehatan ya. Nah, terus dampak positifnya dari merokok apa? Tahu. Belum tahu. Padahal kalau melihat dampak positifnya nggak ada ya, karena apalagi banyak dampak buruk untuk negatif untuk kesehatan. Ini Mas Danendra, karena Mas Danendra tahu kesepakatan kita salah satunya tidak merokok, tapi Mas Danendra melakukan, kira-kira apa yang akan Mas Danendra lakukan untuk memperbaiki semuanya? Saya tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan mengulanginya lagi, betul, tidak akan mengulanginya lagi. Nah, selain tadi kesehatan, berarti melanggar keyakinan kita ya. Kalau memang Mas Danendra ikut-ikutan dengan temannya, jadilah anak yang memberikan positif, hal yang positif, bisa mengajak temannya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Gitu ya. Nah, Mas Danendra, tadi karena Mas Danendra sudah mengatakan saya tidak akan melakukannya lagi, karena itu tidak baik untuk kesehatan, betul ya? Ya, nah, kalau kayak gitu, Ibu minta mulai besok untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Kita sama-sama memperbaiki diri ya, karena merokok tidak baik untuk Mas Danendra, tidak baik untuk tubuhnya, juga tidak baik untuk kesehatan. Itu ya? Ya sudah, kalau itu Mas Danendra boleh melakukan kegiatannya kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danita Uki Cahyani. Setelah melakukan praktik restitusi bersama Ibu Dian Fitriani, saya sangat senang. Saya tidak merasa lemah dan tidak terlalu. Saya merasa lega. Nah,